hindarkan 4 perkara. Siapa yang menghindarkan 4 perkara ini, maka dia tidak akan tersesat nanti di hari kiamat. Ternyata umat manusia nanti di hari kiamat mereka tidak akan menemukan jalan untuk mencapai ridhonya Allah. Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat? Hindarkan 4 perkara ini. 4 perkara ini kalau kita hindarkan, maka kita akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala selama di dunia dan selama di akhirat. Amin ya rabbal. Yang pertama yang harus kita hindarkan, apa yang harus kita hindarkan? Jahil, kebodohan. Kebodohan ini yang harus kita jauhkan. Sebab dengan kebodohan ini manusia tidak akan bisa mencapai mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita salat harus dilandasi dengan ilmu. Berapa banyak orang yang salat tapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Lalu kenapa Allah mengancam di dalam Al-Qur'an? Fawailul lil musallin. Celakalah. Siapa yang celaka? Mereka yang salat. Bukan yang tidak salat. Kita tidak bahas yang tidak salat. Yang salat saja celaka. Fawailul lil musallin. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai di dalam salatnya, mereka yang tidak dilandasi dengan ilmu, mereka yang mana mereka selalu salat tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang diancam oleh Allah. Kenapa banyak terjadi maksiat? Kenapa banyak sekali kita lihat umat Islam melakukan pelanggaran-pelanggaran padahal jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa masih banyak orang yang bermaksiat? Itu pertanda salatnya belum sah, salatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya salat kita diterima oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan harus dilandasi dengan ilmu. Jauhkan kebodohan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengibaratkan ciri-ciri orang bodoh. Nah, mudah-mudahan tidak ada pada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ciri-ciri orang bodoh itu sering marah-marah tanpa sebab. Apabila ini berlaku pada diri kita, berarti kita termasuk orang yang bodoh. Marah enggak ada sebab. Tiba-tiba marah. Suaminya pulang, istrinya marah-marah. Atau pulang dari kerja marah-marah. Nah, ini marah tanpa sebab, ini adalah ciri-ciri orang yang bodoh. Yang kedua, ngomong yang tidak ada manfaatnya. Biasanya ini kerjaan ibu-ibu, biasanya ngobrol bareng-bareng menceritakan yang enggak ada manfaat. Menceritakan si fulan. Ini ciri-ciri orang yang bodoh. Kerjanya bukan dia meningkatkan semangat untuk dekat diri kepada Allah, tetapi dia setiap harinya malah ngomong yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, sering ngasih sesuatu tetapi bukan pada yang pantas diberikan. Berapa banyak di orang sekarang ini ada bantuan dana, misalkan dari pemerintah bantu dana, tapi diberikan bukan pada orang tempatnya, bukan kepada fuqara wal masakin, mereka ambil. Nah, ini orang yang salah ngasih ini adalah termasuk orang yang bodoh yang digambarkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Yang keempat, tidak bisa membedakan mana teman dan mana musuh. Ini orang bodoh, dia enggak tahu apakah ini teman, apakah ini musuh, dia tak paham. Nah, yang jelas dia berkawan, ternyata kawannya menusuk dari belakang. Ini orang-orang yang bodoh, ya, dia bisa ditipu. Selanjutnya kata Imam Ali, yang kelima, sering membuka aib orang. Ini ciri-ciri orang bodoh, Pak. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak, ibu-ibu harus kita hindarkan ini, karena orang yang membuka aib saudaranya, maka nanti di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Makanya kita banyak-banyak berdoa, ya alima sirri minna la tahtiki sitra'ana wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Semuanya, ya alima sirri minna la tahtiki sitra'ana
وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. Al-Habib Allah Haddad mengarang dalam kitab Ratibul Haddad yang semalam kita baca, ada yang alima sirri minna, ya Allah yang maha mengetahui segala rahasia-rahasia kami, la tahtikis sitra anna, jangan kau buka ya Allah, kita ini lemah, kita kadang-kadang mengaku orang yang baik, mengaku orang yang ahli ibadah, ternyata aib kita ini banyak. Aib-aib kita ini banyak. Kita bisa menonjolkan kebaikan di mata manusia, tetapi tidak bisa kita menonjolkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada pada Allah. Semuanya berlaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti di hari kiamat kelak ada satu layar yang sangat besar, yang semuanya itu akan dipertontonkan di hadapan manusia-manusia yang hidup dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Aib kita akan dibuka oleh Allah, tapi bagi insya-Allah kalau kita sering melantunkan doa tadi, ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haitsu kunna, insyaallah aib kita akan ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan semua aib kita ditutup oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ciri-ciri orang bodoh itu kata Imam Ali, percaya kepada semua orang. Percaya kepada semua orang. Dengar omongan dari orang ini langsung aja percaya, padahal itu jebakan. Ini hati-hati, orang yang kayak gini pasti dia akan celaka. Dalam pepatah Arab menyatakan, akthirul istima' wala tuqsirut tasdiq, perbanyaklah kalian dengar tapi jangan percaya dulu. Saring omongannya, kalau omongannya benar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, maka kita boleh ambil perkataan tersebut. Tapi kalau perkataan ini tidak baik, jangan kita ambil, ini berbahaya. Maka dari itu bodoh ini sama serupa dengan kambing. Saya umpamakan, ibaratkan dengan kambing. Bapak-bapak, ibu sekalian, coba kalau kita panggil kambing, ada kambing di sini? Tahu kambing? Kambing itu kalau kita taruh di depan kambing itu satu karung rumput, satu karung emas, kira-kira kambing pilih yang mana? Ada satu karung emas sama satu karung rumput, kambing pilih yang mana? Pasti kambing pilih rumput. Kenapa? Karena kambing bodoh. Coba kalau kambingnya pintar, ada ilmu, maka dia tidak akan ambil itu rumput, dia ambil emas. Lalu diambil emas tersebut, dia beli rumput mungkin bisa berapa hektar banyaknya rumput. Nah, jadi orang yang bodoh sama dengan kambing.